Tak boleh disepelekan, konflik Laut Cina Selatan menyimpan tantangan yang mengerikan. Sepanjang sejarah, rencana logistik yang baik telah memainkan peran yang menentukan dalam kemenangan dramatis seperti invasi D-Day ke Normandia. Sebaliknya, kurangnya perencanaan logistik telah menyebabkan kegagalan yang menghancurkan seperti invasi Napoleon ke Rusia. Pada tahun 1959, asisten kepala staf untuk logistik ke NATO, Laksamana Muda Henry Eccles, mendefinisikan logistik. Logistik adalah jembatan antara ekonomi negara dan operasi taktis pasukan tempurnya sendiri. Jembatan ini harus dikembangkan dan dipertahankan jika kekuatan akan diberikan dan diperlengkapi untuk konflik. Dengan bentangan luas samudra dan laut terbuka serta ribuan pulau terpencil dengan sedikit atau tanpa infrastruktur, teater Asia Pasifik menghadirkan banyak tantangan terhadap jembatan antara Amerika Serikat dan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat di kawasan tersebut. Pasukan Amerika Serikat yang beroperasi di wilayah tersebut dipisahkan dari ekonomi bangsa oleh lautan terbesar di dunia. China memberikan pengaruh dan memperluas klaim di halaman belakangnya di Laut Cina Timur dan Selatan. Kurangnya infrastruktur menghalangi pesawat kargo besar untuk mendarat dan kapal-kapal besar menarik diri ke pelabuhan. Tantangan logistik yang akan dihadapi dalam konflik dengan China menakutkan. Medannya, tujuan ekspansionis China berpusat terutama di sekitar Pulau Spratly dan Paracel. Itu adalah wilayah strategis yang kaya akan ikan, cadangan minyak, dan gas alam yang melimpah. Rantai pulau ini tersebar di 1,35 juta mil persegi, terdiri dari ratusan pulau kecil dan terumbu karang dengan sedikit atau tanpa infrastruktur. Menurut CIA, Kepulauan Spratly hanya memiliki 8 bandara, 5 helipad, dan fasilitas pelabuhan 0. Di Kepulauan Paracel, Tiongkok telah membangun pelabuhan dan lapangan terbang buatan di Pulau Wudi yang menampung lebih dari 1.000 pasukan tentara pembebasan rakyat. Dengan jumlah Angkatan Laut Cina yang sekarang melebihi Angkatan Laut Amerika Serikat, diperlukan lebih banyak pengganda kekuatan seperti generasi pengangkat vertikal berikutnya dan armada pengangkat segel strategis yang lebih kuat diperlukan untuk mengisi celah tersebut. Ancaman orang Cina memahami pentingnya logistik di Pasifik Barat. Memperluas jangkauan mereka di Laut Cina Selatan dan Timur merupakan upaya untuk meningkatkan keunggulan logistik mereka di wilayah tersebut. Laut akan menyediakan makanan untuk memberi makan rakyatnya, minyak dan gas untuk bahan bakar mesin mereka, dan menguasai sekitar 20% perdagangan dunia. Jika ekspansi Cina di Laut Cina Selatan tetap tidak mereda, Cina dapat memberikan pengaruh jauh melampaui perbatasannya merusak hukum laut internasional. Sebuah studi tahun 2020 oleh Lembaga Pemikiran menyimpulkan bahwa setelah diduduki oleh pasukan Cina, Cina akan dapat mengerahkan pengaruhnya ribuan mil ke selatan dan memproyeksikan kekuatan jauh ke laut. Ini akan mengancam tidak hanya mitra dan sekutu kami di kawasan ini,
tetapi jalur komunikasi laut yang sebelumnya tidak terbantahkan. Penyewa utama dari ancaman ini adalah payung penolakan akses area yang dibangun Cina untuk menolak manuver di wilayah yang diperebutkan. Tantangan untuk meniadakan payung A2 atau AD dari senior dan rudal jarak jauh. Artikel Medium pada Januari 2019 menyatakan, komponen pertama dari rencana tersebut adalah untuk menyebarkan kekuatan dan kemampuan ke banyak lokasi untuk manuver operasional. Ini menyebarkan risiko ke aset Amerika Serikat dan berpotensi memperluas lingkup pengaruh. Mendukung kekuatan bergerak dan terpilah di Laut Cina Selatan akan membutuhkan armada pengangkat segel yang besar dan responsif serta pengangkatan vertikal yang berat dan kuat. Sayangnya armada Sea Lift telah diabaikan selama beberapa dekade. Diabaikan untuk investasi di kapal induk dan kapal selam. Platform tersebut terus memberikan keuntungan militer strategis bagi Amerika Serikat. Tetapi mereka tidak dapat beroperasi tanpa makanan untuk memberi makan kru dan suku cadang untuk memperbaiki pesawat, kapal, dan kapal selam. Kurangnya investasi ini telah menyebabkan penurunan kesiapan yang dapat diprediksi. Peran Angkatan Darat dianggap terutama sebagai kekuatan darat. Studi RAN tahun 2014 tentang peran Angkatan Darat menyimpulkan bahwa mendukung pasukan gabungan mungkin terbukti menjadi salah satu peran terpenting Angkatan Darat dalam konflik besar dengan Cina. Dalam lingkungan maritim dengan infrastruktur yang sangat sedikit, itu berarti memperluas pengangkatan vertikal berat kapal. Helikopter angkat berat Angkatan Darat adalah CH-47. Sementara CH-47 telah terbukti sebagai pekerja keras yang andal untuk Angkatan Darat berbasis darat. Ia memiliki beberapa kelemahan dalam hal pengoperasian di atas kapal dan kurangnya problem pengisian bahan bakar udara membatasi jangkauannya. Marinir sedang mempersiapkan generasi berikutnya dari lift vertikal berat mereka, CH-53K, untuk ditempatkan setelah berhasil menyelesaikan uji coba laut pada bulan Juni ini. CH-5K memiliki beberapa keunggulan dibandingkan CH-47 untuk mempertahankan operasi terpilah di lingkungan maritim.